Sama-sama berdoa, memohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Engkau kembali memberikan kami anugerah untuk boleh datang ke rumah-Mu, memuji Tuhan, melayani Tuhan, bahkan diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan akan firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu supaya pemberitaan firman pagi ini boleh menguatkan hati kami, boleh meneguhkan iman kami, dan memberi semangat untuk kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 hingga 45 yang akan dibacakan oleh Penatua Pawira Leo. Silakan. Cek. Shalom. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau dari semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baik, saudara, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, merenungkannya dan terus melakukannya di dalam kehidupan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah tentang unexpected joy, atau kita akan membahas tentang satu tema bagaimana kita mengalami kasih Allah yang tak terduga. Kita akan renungkan itu, saudara. Bagi saudara yang ingin belajar bagaimana caranya membuat wajah ini makin kenceng atau terlihat awet muda, saudara, saya ajak kita belajar dari ibu ini. Ada yang kenal? Betul Pak, itu bukan mantan pacar saya ya. Saudara, ibu ini wajahnya kenceng sekali, lihat ya. Kenceng sekali, namanya tes Christian, saudara. Itu bukan make up, itu bukan juga hasil laser dan seterusnya. Itu asli, saudara ya. Dia tidak pakai bedak, dia tidak pakai apa-apa. Gratis lagi. Tahu nggak caranya gimana, saudara? Jadi dia kasih tips begini, saudara. Kalau mau kulit kita kenceng, wajah kita terlihat awet muda, saudara, maka kita itu jangan senyum. Dan dia lakukan itu selama 40 tahun, saudara, tidak tersenyum. Di rumah, baik sama anak, sama suami, dan seterusnya. Itu yang membuat dia akhirnya punya wajah begitu kenceng. Tidak perlu make up, tidak perlu laser, tidak perlu keluar uang banyak, gratis. Ada yang mau coba ibu-ibu? Nanti kalau pulang ke rumah, tiba-tiba suami pulang manyun mukanya begitu ya, udah mau senyum, mungkin dia lagi lakukan treatment ini, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apa sih yang mau saya ajak lihat dari kisah ini, saudara? Saudara, ternyata ada ya orang-orang yang kemudian berusaha mencari sukacita di dalam hidupnya dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada sukacita. Gitu ya. Ada orang-orang yang kemudian mencari sukacita di dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak penuh sukacita. Dia bagi Jess begitu ya, Christian ini, saudara. Hidup yang bahagia adalah ketika punya kulit yang kenceng, wajah yang tidak keriput. Bagi dia kalau tersenyum terus itu bisa bikin lama-lama kulit kita itu jadi keriput, terlihat lebih tua. Makanya dia pilih 40 tahun, saudara, tidak senyum. Itulah hidup yang dia kejar, itulah hidup yang dia inginkan, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada orang yang berusaha demikian. Berusaha mencari sukacita dengan cara yang tidak penuh sukacita. Unik ya. Tapi kalau kita mau lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita juga menjumpai ada banyak fenomena seperti itu? Contoh misalnya, saudara, ada orang rela pergi jauh-jauh, bayar harga mahal untuk apa? Naik roller coaster. Pernah saudara coba? Saudara, saya pernah naik roller coaster 1 kali seumur hidup dan saya nggak mau naik lagi. Kenapa, saudara? Bayangkan aja kita udah bayar mahal, diputer-puter, jantung kita dibuat rasa mau copot, ketakutan setengah mati, saudara. Tapi waktu saya turun, lihat orang-orang begitu ketawa, begitu happy sekali. Betul nggak, saudara? Terus ada juga kan fenomena yang kita hadapi, orang itu mencari sukacita dengan cara apa, saudara? Yang dengan cara yang menakutkan, masuk ke rumah hantu. Ada loh orang itu bisa pergi ke tempat lain untuk apa? Untuk cari sesuatu atau tempat-tempat yang menyeramkan, menakutkan, saudara. Untuk apa sih? Untuk mengejar yang namanya kebahagiaan. Orang-orang yang keluar dari rumah hantu misalnya begitu ya, mereka bayar mahal begitu masuk ke dalam, ditakut-takuti,
diolok-olok. Begitu mereka keluar, mereka tuh bisa ketawa bahagia, lepas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa ya ada orang-orang seperti ini? Kenapa sukacita itu bisa seperti itu, saudara? Nah, mengapa bisa demikian? Karena setiap orang itu memiliki cara masing-masing untuk mengejar sukacita. Gitu ya. Setiap orang punya masing-masing cara untuk mengejar sukacita. Tetapi pertanyaannya adalah apakah itu benar-benar sukacita yang sejati? Apakah itu adalah benar-benar sukacita sejati? Atau itu hanya kebahagiaan sesaat yang sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa? Setelah pada waktu saya merenungkan bagian ini, saya mulai bertanya ke dalam diri saya. Ini bulan Desember. Bulan Desember artinya kita mau Natal, betul nggak saudara? Nah, pada waktu kita mau merayakan Natal, dan kita tahu bulan Desember itu biasanya adalah bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan biasanya. Mau masuk Desember itu penuh sukacita rasanya. Betul saudara ya? Sukacita dapat THR, sukacita dapat liburan, sukacita ketemu sama keluarga, betul kan saudara ya? Tapi saudara, pertanyaan adalah begini. Waktu saya coba renungkan ini baik-baik, saya coba berpikir, ketika masuk bulan Desember, saya mulai tanya ke dalam diri saya, apakah pada waktu saya mempersiapkan hati saya untuk merayakan Natal, atau mempersiapkan acara-acara Natal di gereja, saudara, itu sebetulnya saya melakukannya oleh karena dorongan sukacita sejati dari Tuhan. Atau jangan-jangan pada waktu saya melakukan semua itu, ya memang sukacita sih, memang senang sih masuk Desember, itu hanya dorongan yang nggak beda dengan kita naik roller coaster, atau kebahagiaan seperti kita masuk ke dalam rumah hantu. Saudara, mari kita bertanya, jangan-jangan sukacita seperti itu yang kita alami di bulan Desember, mau Natal, mau perayaan, tukar kado. Jangan-jangan sukacita seperti itu tidak ada bedanya dengan kita masuk rumah hantu, kita naik roller coaster, saudara. Yang senang sesaat, yang begitu Natal itu selesai, tersisa apa? Capek, lelah. Sebentar saja, habis itu masalah kehidupan menghimpit, kita kembali tidak sukacita lagi. Saudara, mari kita benar-benar bertanya di sini. Apa itu sukacita kalau begitu? Seorang penulis namanya Tony Reinke, saudara, dia tulis dalam satu buku tentang The Joy Project. Dia katakan begini, saudara, bahwa kita tahu bahwa sebetulnya kita ini membutuhkan sukacita dalam hidup kita. Itu sama seperti kita membutuhkan makanan dan minuman. Artinya sukacita itu kita butuhkan setiap hari. Tetapi, begitu ya, bagaimana kita mendapatkan sukacita di dalam hidup kita, itu adalah sesuatu misteri. Dan seringkali kita nggak pernah mau tahu dengan misteri itu. Apapun kita lakukan, apapun kita kejar, supaya apa? Kita memperoleh kebahagiaan dan sukacita, bukan? Ada orang yang menaruh misteri itu, membiarkan misteri itu, dan mencari sukacita lewat apa? Lewat materialisme, lewat relasi, lewat apapun itu, saudara. Nah, saudara, kalau begitu yang jadi pertanyaan sekarang bagi setiap kita adalah, apakah sebagai orang Kristen hari ini, kita sudah benar-benar menempuh cara yang benar untuk mendapatkan sukacita tersebut? Atau jangan-jangan nggak ada bedanya tadi dengan kita masuk rumah hantu, dengan tadi kita naik roller coaster. Kita mengejar segala sesuatu yang singkat, sesaat, untuk mendapatkan kepenuhan sukacita itu, saudara. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya mengajak kita untuk melihat, belajar dari dua wanita yang luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Elizabeth dan Maria, saudara. Kita mau belajar dua hal. Apa sukacita yang mereka alami? Dan kedua wanita ini, Maria dan Elizabeth, itu mengalami sukacita yang tak terduga dari Tuhan. Di dalam kondisi hidup yang sebetulnya mereka nggak mudah, saudara. Saudara, mari kita belajar dua hal. Yang pertama, saudara. Yang pertama, Maria dan Elizabeth itu mengajarkan kita bahwa begini, saudara. Sukacita yang sejati itu hadir ketika ada Tuhan dalam hidup kita. Apa maksudnya ini? Saudara, mari kita lihat konteksnya di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara. Saudara, waktu Maria mendapatkan pesan daripada Roh Kudus bahwa dia akan hamil, begitu ya, Maria sebetulnya bingung. Dan kondisi ini sebetulnya bukan kondisi yang mudah bagi dia. Bagi kita hari ini pembaca modern mungkin itu sebuah kabar baik. Tetapi bagi Maria hari itu mungkin itu adalah kabar yang sulit untuk diterima. Sulit dan tidak masuk akal. Itu membuat situasi tidak mudah bagi Maria. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia masih perawan tapi sekarang hamil. Bagaimana? Apa yang bisa dia katakan kepada tetangga? Apa yang dia mau katakan kepada Yusuf pacarnya? Apa yang dia mau katakan kepada keluarganya? Kalau dia sedang hamil. Soalnya ini masalah berat bagi Maria sebetulnya. Belum lagi bagi orang-orang Yahudi, wanita yang hamil di luar nikah,
itu dianggap berzina. Dan bagi orang-orang Yahudi di zaman dulu, saudara, tidak ada cerita di dalam Alkitab, tidak ada sejarah di dalam bangsa Israel, ada wanita yang masih perawan, itu hamil, nggak ada. Tapi kalau cerita orang yang sudah tua, kandungannya udah tertutup mandul, banyak ceritanya. Dan bagi mereka, kalau ada orang yang sudah tua, mandul, tapi kemudian bisa melahirkan, bisa hamil, itu sebuah keajaiban. Tapi kalau wanita dara, nggak ada ceritanya. Bahkan ada penafsir yang mengaitkan peristiwa ini dengan apa, saudara? Peristiwa tentang mitologi Yunani. Ada kalau cerita tentang wanita yang berhubungan dengan Allah itu ada. Berhubungan dengan dewa itu ada. Misalnya Hercules, manusia setengah dewa. Di mana mamanya Hercules itu berhubungan seksual dengan dewa. Nah, saudara, ini membuat situasi makin tidak mudah. Pada waktu Maria itu menerima kondisi bahwa dia akan hamil, dia simpan dalam hatinya. Dia nggak ngomong, dia nggak berani ngomong sama Yusuf. Dia nggak berani ngomong sama saudara-saudaranya. Kenapa? Karena ini situasi yang sangat sulit untuk diterima. Saudara, dalam kondisi seperti itulah, Maria kemudian memutuskan untuk apa? Untuk berangkat pergi ke Yehuda. Kemana? Ke rumahnya Elisabet di ayat 35. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Saudara, beberapa penafsir mengatakan Elisabet sama Zakaria itu mereka tinggal di kota Hebron, gitu ya. Tinggal di sana. Perjalanannya itu bisa sangat jauh sekali. Perjalanan Maria itu bisa kurang lebih, saudara, 180 sampai 190 km. Ini kalau pakai Google Maps sekarang ya, mungkin jalan udah bagus, jalan udah rata. Tapi kalau zaman dulu, saudara, perjalanan itu bisa menempuh 4 sampai 5 hari. Bagi seorang wanita hamil muda, melakukan perjalanan yang begitu jauh, itu perjalanan yang sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang muncul pertanyaan begini, saudara. Kalau begitu, kenapa? Kenapa Maria pergi begitu jauh menjumpai Elisabet? Apakah Maria itu sedang menghadapi sebuah situasi, lalu kemudian dia pergi ke sana untuk apa? Escape, untuk self-care, untuk recharge dirinya. Kenapa? Karena dia nggak tahu nih beban nih. Waktu dia dapat berita dari Roh Kudus, waktu dia menerima berita yang begitu sulit untuk diterima, saudara, itu membuat beban di dalam dirinya. Mau ngomong sama siapa? Maka, apakah pada waktu dia menuju ke rumah Elisabet, dia itu pergi buat healing, escape, recharge, self-care mungkin, pergi sesaat sejenak meninggalkan tempat tinggalnya Nazaret, pergi ke tempat yang begitu jauh untuk liburan, supaya nanti pada waktu dia pulang, dia bisa ngalami joy. Apakah begitu, saudara? Saudara, bukankah hari ini kita ngalami situasi seperti itu, bukan? Kita diajarkan seperti itu, bukan? Kalau kita punya beban kehidupan, kalau kita stres, kalau kita ngalami kesusahan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pergumulan yang begitu berat, nggak apa-apa, pakai aja waktumu, pergi healing. Kita udah kerja capek-capek, pergi jalan-jalan. Kalau bisa pergi ke tempat yang jauh, kalau kamu punya cukup uang. Supaya apa? Nanti setelah healing, setelah recharge, kamu kembali bekerja dengan kekuatan yang baru. Soalnya salah enggak sih kita healing, liburan, holiday? Tentu nggak salah. Saya juga senang begitu ya, holiday begitu ya. Senang. Kenapa? Karena holiday itu adalah salah satu bagian daripada kita menghargai kerja keras kita, menghargai kehidupan ini. Tapi apakah ini yang ditempuh oleh Maria? Apakah Maria itu pergi untuk recharge? Pergi sejenak menenangkan diri, me time, self-care, dan seterusnya. Saudara, bukan. Maria tidak lakukan itu. Atau apakah Maria pergi ke rumah Elisabet untuk lakukan ini, saudara? Mencari dukungan spiritual atau emosional. Datang kepada Elisabet ke kota Hebron. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kota Hebron itu dikenal sebagai kota yang sangat bersejarah sekali. Itu tinggal banyak imam-imam tinggal di sana. Abraham, Yakub itu dikuburkan di sana. Jadi kota Hebron bagi orang Israel, saudara, itulah kota yang sangat kudus, sangat suci, kota spiritual. Nah, sekarang pertanyaan, apakah waktu Maria lagi bebannya berat, lagi bebannya begitu besar, dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Kalau cerita ke Yusuf dia nanti diputus, kalau cerita ke papa mama dia dibuang, kalau cerita ke masyarakat dia dirajam dengan batu, lalu kemudian sekarang dia perlu pergi untuk konsultasi. Mungkin bahasa kita sekarang adalah counseling, spiritual mentor. Buat apa? Buat menolong jiwanya yang lagi gundah gulana. Hari ini pun kita menjumpai hal yang sama, bukan? Saudara, saya bukan orang yang anti counseling, enggak. Saya bukan orang yang anti
punya mentor. Enggak, saudara. Tapi apakah Maria lakukan itu, saudara? Hari ini, bukankah kita juga diajarkan seperti itu, bukan? Kalau kita punya beban, punya masalah dalam pikiran, dalam otak kita, jangan simpan sendiri. Betul nggak, saudara? Cerita, cari sahabat, cari teman. Supaya apa? Supaya beban dalam hidupmu itu bisa ringan. Pada waktu engkau cerita ke orang lain, engkau punya masalah, engkau cerita kepada orang lain, beban dalam hidupmu paling tidak akan jadi lebih ringan. Ada sukacita di dalam dirimu, keluarkan itu. Salah nggak itu, saudara? Tentu nggak salah. Kenapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita perlu orang lain di sekitar kita untuk mendukung kita. Betul, saudara ya? Kita perlu komunitas untuk mendukung kita. Kita perlu sahabat rohani, kita perlu mentor. Kita perlu konselor untuk mensupport kita supaya kita kuat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam konteks ini, pada waktu Maria menghadapi kebingungan ini, dia pergi untuk melakukan counseling session atau spiritual mentoring, saudara? So, sekali lagi jawabannya tidak. Maria tidak mencari pertolongan seperti itu. Kenapa, saudara? Kita akan lihat lebih lanjut. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang Maria cari ketika dia pergi ke Yehuda, ke Hebron, ke rumahnya Zakaria dan Elisabet, saudara? Saudara, Maria sebetulnya pergi ke sana untuk apa? Untuk mencari konfirmasi tentang karya Tuhan di dalam hidupnya. Konfirmasi apa? Konfirmasi bahwa benarkah dia itu sedang hamil. Zaman dulu nggak ada test pack. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki, saudara. Saudara, nggak ada test pack bisa dibeli di Indomaret zaman dulu. Enggak gitu ya. Jadi dia bingung, benar nggak nih saya ngalamin ini? Maka saudara, pada waktu Maria pergi ke Yehuda, sebetulnya dia ingin mencari konfirmasi. Kalau saudara baca di dalam perikop sebelumnya, saudara, Maria, kamu nanti akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria tidak langsung jawab iya, saudara. Maria ragu, Maria tidak percaya. Maria jawab begini, mana mungkin, aku belum punya suami, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Sanak saudaramu, Elisabet, itu sudah mengandung 6 bulan bayinya. Saudara, perkataan itulah yang kemudian mendorong Maria untuk mencari tahu kebenaran Roh Kudus ini. Untuk mencari konfirmasi bahwa Allah mau pakai dia, bahwa Allah mau tinggal dalam kandungannya, bahwa Allah mau lahir dalam dia, bahwa peristiwa yang begitu besar itu hadir melalui dia, wanita darah, wanita yang belum punya suami ini. Setelah itulah tujuan Maria pergi ke sana. Dan betul, kalau kita lanjutkan kitab ini, saudara, pembahasan ini ceritanya, waktu Maria sampai ke rumahnya Elisabet, saudara, apakah Maria langsung cerita, Elisabet, saya punya masalah, kemarin ada Roh Kudus bilang kalau saya akan hamil. Saudara, enggak, Maria enggak cerita sama sekali. Maria itu cuma apa? Memberi salam kepada Elisabet. Saudara, Maria hanya memberi salam. Ayat 40 dikatakan, di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Saudara, baru menyampaikan salam aja, dia belum ngomong kalau dia lagi hamil. Dia nggak ngomong kalau dia punya beban dan satu pengertian yang bingung begitu, saudara. Enggak, tapi dia cuma kasih salam. Lalu kemudian ada sukacita besar yang diterima oleh Elisabet. Apa itu, saudara? Pertama, saudara, waktu dia mendengar salam itu, Elisabet anak di dalam kandungannya itu melonjak kegirangan. Apa artinya melonjak kegirangan, saudara? Itu mau menunjukkan bahwa anak itu begitu bahagia sekali. Bayi di dalam kandungan itu begitu bahagia sekali ketika ia tahu ada ibu Tuhan, ibu Maria, datang ke dalam rumahnya, berjumpa dengan dia. Saudara, sebetulnya ini adalah konfirmasi dari penginjil Lukas untuk menunjukkan apa? Bahwa perkataan Roh Kudus di ayat yang sebelumnya itu menunjukkan ini adalah sebuah kebenaran. Bahwa Elisabet itu benar-benar hamil. Bahwa di dalam perut Elisabet itu bukan perut buncit, bukan daging, tetapi bayi. Setelah itu konfirmasinya, saudara. Bayi yang melonjak dengan kegirangan itu mau membuktikan bahwa itu benar-benar karya Allah. Benar-benar sukacita yang Tuhan berikan. Lalu setelah itu Elisabet kemudian dipenuhi Roh Kudus dan dia mengeluarkan perkataan berkat. Saudara, lihat, saudara ya. Dari sini kita belajar begini, saudara. Orang yang dipenuhi oleh Tuhan, orang yang ada Tuhan dalam hidupnya, keluar mulutnya itu adalah perkataan berkat. Bukan kutukan, bukan omelan. Kalau waktu itu Maria berjumpa dengan orang-orang Yahudi mungkin, saudara ya, mungkin yang terjadi adalah Maria itu bakal dikutuk. Kenapa? Karena Maria ini hamil di luar nikah. Dia pasti dicap, dituduh, dihakimi kalau dia itu adalah seorang yang berzina. Tapi pada waktu Maria datang kepada Elisabet, saudara,
Elisabet dipenuhi oleh Roh Kudus, sukacita meluap dalam dirinya, saudara. Maka yang keluar dari hidupnya itu apa? Dia memberkati Maria. Dia memberkati bayi di dalam kandungan Maria itu. Saudara, itulah orang yang mengalami unexpected joy dalam hidupnya. Itulah ciri orang yang punya sukacita yang sejati dalam hidupnya. Saudara, kalau kita cari sukacita lewat materi, hidup kita itu tidak akan sepenuh ini, saudara. Kalau kita cari hidup kita dengan kejar uang, kejar harta dalam hidup kita untuk memenuhi sukacita dalam diri kita, saudara. Percayalah, saudara, kita tidak akan seperti ini. Saudara, orang yang dipenuhi hatinya, hidupnya oleh Tuhan, saudara, akan keluar berkat dan memberkati orang lain. Akan menularkan sukacita dan kebaikan kepada orang lain. Saudara, ini yang terjadi ketika Tuhan hadir. Dan kita belajar di sini, saudara, bahwa pada waktu Tuhan hadir dalam kehidupan Elisabet, dia mendapatkan sukacita. Dan pada waktu Maria memperoleh konfirmasi daripada Tuhan, bahwa benar Tuhan itu mau pakai kandungannya, bahwa benar Elisabet itu adalah karya daripada Tuhan. Maka yang terjadi dengan Maria apa, saudara? Dia keluarkan mazmur, puji-pujian yang agung yang kita kenal dengan Magnificat. Di ayat 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara, siapa sih Maria? Maria ini anak kecil. Anak yang usia mungkin 17 tahun ke bawah. Tapi bisa memuji Tuhan dengan begitu dalam. Dengan gembira yang begitu luar biasa. Saudara, harusnya anak remaja itu begitu tidak labil, saudara. Sangat labil kondisinya. Kalau dia dapat masalah, anak remaja itu biasanya, saudara, entah dia takut, entah cemas yang berlebihan, entah mengalami depresi. Sulit buat anak remaja pada waktu mereka menghadapi situasi yang buruk dalam hidupnya untuk kemudian bisa tenang. Tapi Maria, anak remaja ini, dapat situasi yang gak mudah. Tapi dia mengeluarkan pujian. Kenapa kok dia bisa memuji Allah dan mengatakan bahwa hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Karena Tuhan ada di dalam dirinya. Karena Tuhan ada di dalam dirinya, saudara. Saudara, mari kita belajar di sini. Bahwa sukacita yang dialami oleh Maria, sukacita tak terduga yang dialami oleh Maria dan Elisabet ini. Ketika mereka menyadari bahwa Tuhan ada di dalam diri mereka. Sukacita tak terduga Maria dan Elisabet dialami saat mereka tuh menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri mereka. Bahwa Tuhan sedang berkarya di dalam hidup mereka. Bahwa Tuhan mau pakai mereka, saudara. Bukan dari kondisi, bukan dari apa yang mereka miliki. Bukan dari kondisi di mana Tuhan akan mengubah bahwa nanti kalau dia malah hamil, maka semua orang akan terima dia, semua orang akan memuji dia, menyembah dia. Enggak, saudara. Kalaupun Maria menjalani ini, saudara, dia tetap akan menghadapi setiap gosip, setiap penolakan dari orang-orang Yahudi. Ada kondisi yang dihadapi. Tapi bukan itu yang menjadi sumber sukacita mereka. Saudara, kalau kondisi dan apa yang kita miliki menjadi standar sukacita dalam hidup ini, saudara, yang sejati, maka Paulus tidak akan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 11, saudara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, pada waktu Paulus mengatakan ini, saudara, Paulus itu ada di dalam penjara. Bukan penjara yang penting. Yang penting bagi Paulus adalah ada Tuhan dalam hidupnya. Itulah sumber sukacita. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa kondisimu. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang membuat engkau itu senang atau susah. Saya nggak tahu, saudara. Tapi yang penting, yang pasti adalah, saudara, mari kita bertanya, apakah ada Tuhan dalam hidup kita? Apakah ada Tuhan dalam hidup kita? Saat Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, kondisi itu tidak penting. Kondisi itu tidak penting, saudara. Saudara, sukacita tidak ditentukan dari apa yang terjadi. Sukacita di dalam Tuhan itu tidak dari kondisi, tetapi dari Tuhan itu ada atau tidak di dalam hidup kita. Mari kita belajar, saudara. Saudara, satu kali saya pergi besuk kepada satu orang begitu ya, yang punya pergumulan begitu berat sekali. Punya masalah begitu berat sekali, saudara. Sakit, uang habis dan seterusnya. Saudara, saya pikir bagaimana caranya menghibur dan memberikan sukacita kepada orang ini. Saya nggak ngerti. Yang saya bisa siapkan adalah hati saya. Bagaimana saya bisa siapkan firman Tuhan, bagaimana saya nanti dipakai Tuhan untuk mendoakan orang ini supaya orang ini bisa mendapatkan kelegaan.
Tapi yang unexpected, yang tak terduga adalah pada waktu saya datangi orang itu, mendengar setiap cerita yang dia alami, dan saya melihat ada Tuhan di dalam orang itu, saudara. Justru yang memperoleh sukacita yang tak terduga itu adalah saya. Justru yang terhibur adalah saya, saudara. Kenapa, saudara? Karena sekali lagi, orang yang punya Tuhan dalam hidupnya tidak akan dipengaruhi oleh kondisi dan apa yang dia miliki. Nah, sukacita pun, saudara, tidak ditentukan dari apa yang kita miliki. Saudara ingat bangsa Israel? Waktu mereka keluar ke padang pasir, begitu ya. Bangsa Israel itu setiap hari terima mujizat Tuhan. Tiap bangun pagi mereka udah lihat mana yang adalah mujizat Tuhan, dipelihara sama Tuhan, mengalami banyak hal dalam hidup mereka, saudara, selama perjalanan di padang pasir. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Karena di dalam hati mereka cuma ada Mesir. Karena di dalam hati mereka tidak ada Tuhan. Seorang yang punya sukacita di dalam hatinya, itu ada Tuhan. Seorang yang punya Tuhan di dalam hatinya, itu akan mengalami unexpected joy itu. Sekalipun masalah datang, sekalipun musibah datang, sekalipun tekanan begitu berat terjadi dalam hidup kita bisa tetap tenang. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah kalau begitu uang, prestasi, nama baik, itu tidak bisa memberikan kita kesenangan, saudara, kebahagiaan? Bisa apa enggak, saudara? Bohong kalau kita bilang enggak, betul enggak, saudara? Uang, saudara, mungkin saya bilang uang tidak bisa memberikan sukacita karena saya tidak punya banyak uang, saudara ya. Tapi kalau saya punya banyak uang, mungkin saya bisa bilang, oh bisa memberikan kebahagiaan. Tapi ingat, saudara, uang, prestasi yang kita miliki, saudara, semuanya terbatas, ada waktunya. Karena itu, saudara, sukacita dunia itu memberikan kenyamanan. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan itu membawa kita kepada kedamaian yang sejati. Amin. Uang tidak bisa menolong kita saat kita menghadapi situasi buruk. Prestasi tidak bisa menolong kita waktu kita menghadapi tekanan yang begitu keras. Hanya Tuhan yang bisa. Karena itu mari kita pastikan, apakah kita sudah punya Tuhan? Apakah kita ada Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita pastikan, saudara. Dan kalau hari ini kita bicara tentang, sebentar lagi kita mau memperingati Natal. Natal itu apa sih, saudara? Natal itu kita memperingati bagaimana Tuhan itu lahir ke dalam dunia. Tuhan itu mau lahir ke dalam hidupmu dan hidupku yang berdosa. Dan dia mau tinggal dalam hidup kita. Maka hari ini, apa yang membuat kita itu bersukacita pada waktu kita merayakan Natal? Apakah cuma sekedar acara, event, atau kita sungguh-sungguh menghayati bahwa pada waktu Natal tiba, saya bersukacita karena Tuhan yang begitu besar itu mau lahir ke dalam dunia, lahir dalam hidupku. Dan aku mau merayakan itu. Aku bersyukur dan bersukacita oleh karena Tuhan yang datang ke dalam dunia itu bagiku. Dia mati bagiku dan aku akan menantikan kedatangannya kedua kali nanti. Saudara, apakah sukacita itu ada dalam diri kita? Atau jangan-jangan, sekali lagi, kita hanya menghabiskan waktu kita untuk main roller coaster. Atau masuk ke dalam rumah hantu. Yang menikmati sukacita sementara. Kita putar lagi, dan terus putar lagi. Selama ini kita pastikan bahwa diri kita punya sukacita Natal yang seperti itu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari, saudara? Saudara, yang kedua, mari kita belajar dari Elizabeth dan Maria ini. Sukacita sejati kita alami saat kita itu memberi diri dipakai oleh Tuhan. Saat kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Maria dan Elizabeth adalah simbol dua wanita yang dipakai oleh Tuhan. Maria mengandung bayi Sang Juru Selamat, sementara Elizabeth mengandung bayi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi Mesias. Begitu ya, saudara ya. Tetapi, saudara, pada waktu mereka menyerahkan diri, kandungannya Maria dipakai oleh Tuhan dan Elizabeth, ada risiko sebetulnya yang mereka akan hadapi. Risiko apa, saudara? Maria menghadapi risiko yang besar, ditinggalkan oleh Yusuf, dirajam atau bahkan mungkin dikucilkan dari masyarakat. Kenapa? Karena dia mengandung sebelum menikah. Sebaliknya, Elizabeth juga punya risiko. Apa risiko, saudara? Elizabeth punya risiko dengan kondisi yang sudah tua, dia baru hamil. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan anak? Sulit bagi dia. Ada risiko yang dihadapi kedua wanita ini, saudara. Pada waktu mereka menerima bahwa Tuhan mau pakai hidup mereka. Tetapi kedua wanita ini menunjukkan kepada kita, mereka adalah dua wanita yang tidak layak. Dua wanita yang sederhana, tapi mau menyerahkan diri untuk menggenapkan karya Tuhan yang begitu besar di dalam dunia ini. Karya Tuhan yang sudah dinantikan ratusan tahun
oleh orang Israel, oleh orang Yahudi yang sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya, saudara. Saudara, karya itu akan digenapkan melalui kedua wanita ini. Khususnya melalui Maria, saudara. Saudara, perhatikan saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar dalam hidup ini selain kita itu memberi diri kita dipakai oleh Sang Pencipta kita, menyatakan keselamatan bagi dunia. Maria dan Elizabeth adalah dua wanita yang meresikokan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, resiko itu mereka tempuh, resiko itu mereka ambil. Kenapa? Tapi mereka tahu resiko itu datangnya dari Tuhan. Maka Tuhan yang akan beserta, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan memakai hidup mereka. Saudara, adakah hari ini kita punya sukacita yang seperti itu? Rindu sekali pengen dipakai oleh Tuhan. Rindu sekali saya itu ingin jadi berkat bagi orang lain, dipakai oleh Tuhan. Adakah sukacita seperti itu, saudara? Atau jangan-jangan kita selama ini hanya jadi orang Kristen yang rindu sekali diberkati oleh Tuhan supaya hidup saya bahagia untuk diri saya sendiri. Saudara, Maria Elizabeth adalah simbol dua wanita yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menerangi dunia yang begitu gelap ini. Untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Surah ayat 45, setelah Maria memberi salam, Elizabeth mengalami sukacita, maka Elizabeth itu memberkati Maria, dan Elizabeth berkata begini, berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Apa artinya, saudara? Saudara, Elizabeth melihat berbahagialah Maria yang sudah menyerahkan dirinya dan akan dipakai Tuhan, dan orang yang akan dipakai Tuhan itu akan terlaksana. Saudara, ini satu berita yang luar biasa sekali. Orang Maria pada waktu dia menerima janji daripada Roh Kudus, dia akan melahirkan, saudara. Jawab Maria apa, saudara? Tuhan, jadilah kehendakmu, pakailah hidupku. Saya tidak tahu apakah waktu itu Maria mengerti atau tidak apa yang akan dihadapi, resiko apa yang akan dia tempuh. Tapi Maria berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku. Saudara, adakah kita hari ini punya hati seperti itu? Pada waktu Natal, kita mempersiapkan Natal. Pada waktu kita akan masuk ke dalam momen-momen Natal, apakah kita punya hati seperti itu? Hati yang mau menyerahkan diri dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Natal ini aku tidak hanya cuman pengen sukacita aja buat diriku, tapi aku juga ingin berbagi sukacita dengan orang lain. Aku bukan hanya mau menerima kasih-Mu Tuhan, tapi aku juga mau berbagi kasih kepada orang lain. Oleh karena itu, saudara, Natal seharusnya tidak membuat kita menjadi penonton dalam gereja, tetapi menjadikan kita saksi yang ingin terus dipakai oleh Tuhan. Amin, saudara. Natal jangan sampai cuma membuat kita jadi orang yang cuma nonton, senang dengan event, senang dengan acara, senang dengan kegiatan, senang dengan program. Saudara pasti pernah jadi penonton kan ya? Ada yang suka nonton sepak bola. Penonton itu paling pinter, betul nggak, saudara? Kalau pemainnya salah tendang, wah dia paling pinter mengkritik. Wah itu salah, itu pemainnya harus jangan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Penonton itu, saudara, paling pinter kalau ngomong, kalau mengkritik. Saudara, adakah kita punya hati seperti Maria dan Elizabeth? Aku siap, Tuhan, menjadi saksimu dipakai oleh Tuhan. Ada risiko, tentu saja ada risiko. Contoh misalnya, saudara, mungkin pada waktu saudara masuk ke dalam dunia marketplace, saudara harus jadi orang-orang Kristen yang kemudian menghidupi nilai kerajaan sorga. Mungkin saudara bisa dapat penolakan, mungkin saudara bisa kehilangan tender, mungkin saudara bisa dibuang dan tidak lagi mau dicari sama orang dalam dunia bisnis saudara. Pada waktu saudara menghidupi nilai kerajaan sorga dalam kehidupan usaha saudara. Saudara pasti ada risiko. Pada waktu kita mungkin mau menjadi saksi bagi orang lain, belajar untuk menjadi terang bagi orang lain, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, mungkin kita akan menghadapi risiko. Tapi apakah kita mau belajar, saudara? Sekalipun resiko begitu besar, aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan ada bersama dengan aku. Tuhan mau pakai, aku mau serahkan hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Adakah hati seperti itu, saudara? Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak kita untuk lihat, belajar dari orang ini. Dave Ramsey. Dave Ramsey adalah seorang yang cinta Tuhan. Saudara, dia adalah salah satu orang yang paham ilmu keuangan luar biasa. Dia punya banyak uang, saudara. Dia terpanggil untuk menolong masyarakat di Amerika.
Orang Amerika itu, saudara, dari kecil sampai mereka mau mati, hidup mereka itu cuma bayar hutang. Kenapa? Karena anak aja sekolah itu bisa ngutang sama pemerintah. Nanti sampai lulus kuliah, utang sudah begitu banyak, begitu mereka kerja sampai mati, saudara. Untuk apa? Untuk bayar utang sama negara. Waktu pensiun 60 tahun, 65 tahun, tetap harus cari uang untuk bayar hutang sama negara. Saudara, hidup depresi, hidup yang begitu ketakutan, hidup yang begitu tidak ada makna, saudara, yang dihadapi oleh orang-orang Amerika. Tapi Dave Ramsey, dia memberi dirinya, dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Memberikan layanan konsultasi secara gratis. Dia membimbing orang-orang yang terjebak di dalam hutang, hidup dalam masalah yang begitu besar. Dan dia mengajarkan bagaimana caranya kita menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Dibimbing satu persatu, dilayani satu persatu. Apakah tidak ada risiko? Ada. Dia dikritik, dia dihujat, dia digosipkan, dan seterusnya, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi mari kita belajar. Apakah kita punya hati seperti itu? Sekalipun ada risiko, oke Tuhan, aku mau menjadi saksi. Ada yang kenal ini, Toby Mac dan Lecrae, saudara? Saudara, mereka adalah penyanyi hip hop. Toby Mac dan Lecrae. Saudara tahu Lecrae enggak? Lecrae itu yang biasa dijual harga 5.000. Lecrae gitu ya. Itu Laker, saudara ya. Saudara, dua orang ini adalah penyanyi hip hop. Mereka punya panggilan untuk apa? Membuat lagu-lagu yang isinya adalah gospel, Injil. Dan mereka rindu melalui lagu-lagu seperti ini. Banyak jiwa boleh diterobos hatinya dari yang paling dalam, melalui telinga sampai ke dalam hati mereka. Mereka rindu menjangkau orang-orang yang terlibat di dalam narkoba, orang-orang kulit hitam yang hidupnya begitu berantakan sekali, saudara. Saudara, orang-orang seperti itu udah tidak mungkin bisa masuk ke gereja. Apalagi dengar lagu tadi, pandanglah pada Yesus, udah keluar dari gereja kali ya. Gak mau mereka, saudara. Yang masuk buat mereka ada lagu-lagu seperti ini. Lagu-lagu R&B, lagu-lagu rap, saudara. Saudara, salah satu lirik lagunya itu, ini saudara. I don't wanna gain the whole world and lose my soul. Saudara tahu nggak kata-kata ini dari mana? Saudara, kata-kata ini dikutip dari perkataannya Yesus. Untuk apa kita punya segalanya dalam dunia ini, tapi kita kehilangan jiwa kita. I don't wanna gain the whole world and lose my soul. Lalu dia nge-rap, saudara. Seekor kera terjun terpenjara dalam gua. Oh enggak, bukan, saudara, bercanda, saudara ya. Saudara, lagu-lagu yang mereka buat menerobos masuk ke dalam jiwa-jiwa yang bergumul. Jiwa-jiwa yang menghadapi stres, depresi, kehilangan makna hidup. Jiwa-jiwa yang tersangkut dan terlibat di dalam obat-obat terlarang. Hidupnya sudah berantakan. Apakah tidak ada risiko? Ada. Risikonya apa, saudara? Mana mungkin lagu-lagu seperti ini laku, betul nggak? Siapa sih yang mau dengar lagu-lagu seperti ini? Nggak bisa terkenal, nggak bisa hebat. Yang terkenal sekarang apa? APT, betul ya? Itu kan yang terkenal. Lagu-lagu kayak gitu boleh, tapi lagu-lagu yang isinya firman Tuhan mana ada mau? Itu resikonya. Tapi orang-orang ini memberi diri, dipakai oleh Tuhan. Setelah hari ini, Natal, apa yang menjadi doamu? Natal dalam hidup kita hari ini, maukah engkau rela persembahkan hidupmu, pakai hidupku, Tuhan, lewat apapun, pekerjaanku, rumah tanggaku, otakku, apapun itu, saudara. Waktu saudara nanti pulang, ketemu sama pembantu. Waktu nanti saudara pulang, ketemu sama driver, saudara. Waktu nanti saudara pulang. So, itu adalah jiwa-jiwa yang Tuhan rindukan supaya mereka bisa mengalami Injil, bukan? Saudara, seharusnya Natal itu mendorong kita untuk bukan hanya hidup bagi diri kita, bukan hanya membuat kita sukacita bagi diri kita, tapi Natal itu seharusnya mendorong kita seperti Maria dan Elizabeth untuk keluar, menyatakan kasih Tuhan, karya Tuhan yang begitu ajaib itu, sukacita yang besar itu. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, kemarin kita habis melakukan bakti sosial, saudara. Saudara, puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkontribusi mengambil bagian di dalam bakti sosial kemarin. Saudara, waktu kami lakukan dari pagi ya, panitia itu begitu semangat sekali. Dari pagi mereka udah datang, jam 7, jam setengah 8 udah standby semua, jam 8 baru mulai begitu ya. Dan kami melihat juga masyarakat itu, mereka datang, saudara, jam 6 lewat mereka sudah standby di depan gereja. Ngapain, saudara? Ngantri.
Dan saya melihat pada waktu mereka ngantri, ambil sembako, mereka ngalami sukacita yang luar biasa. Mungkin saudara, mereka nggak dapatkan di tempat lain. Tapi waktu mereka masuk ke dalam gereja kita, saya lihat teman-teman panitia yang begitu luar biasa. Waktu semua peserta datang, disambut dengan sukacita, disambut dengan luar biasa. Saudara, teman-teman kita nggak ngomong banyak, cuma terima kasih Pak, Tuhan memberkati Pak, Tuhan mengasihimu Pak, berikan senyum kepada mereka. Mereka pulang dengan hati yang bahagia. Saudara, mungkin satu paket yang mereka dapatkan itu, habisnya sekejap dalam 1 minggu, mungkin beras itu udah habis, minyak goreng mungkin udah habis dalam seminggu. Tapi kesan yang mereka terima, senyum yang mereka lihat dari panitia ini saudara, tangan-tangan yang terulur, memberikan beras itu kepada para peserta saudara, saya percaya itu tidak akan terlupakan bagi mereka. Kami belajar, saya secara pribadi belajar bahwa sukacita Injil itu adalah dalam memberi kita itu dapat mendapatkan kebahagiaan. Apa sih yang didapatkan oleh panitia kemarin? Gak ada, capek. Tapi saya melihat ada sukacita. Beda dengan dunia. Bagi dunia, kebahagiaan itu adalah apa? Adalah ketika kita bisa dapat lebih banyak, dapat lebih banyak, dapat lebih banyak. Kalau nggak dapat itu namanya rugi. Betul nggak saudara? Tapi sukacita Injil itu adalah dalam berkorban kita menemukan sukacita. Amin saudara. Dalam berkorban. Waktu kita beri waktu kita beri tenaga kita, waktu kita beri uang kita, waktu kita beri semangat kita. Setelah disitulah sukacita kita ada. Dan bukankah itu yang Tuhan ajarkan kepada kita? Yesus datang ke dalam dunia. Mengajarkan kita bahwa memberi adalah sebuah kebahagiaan. Berkorban dengan mati di atas kayu salib, saudara. Itu adalah sebuah sukacita yang luar biasa. Hari ini, mari kita bertanya di dalam hidup kita. Sebentar lagi Natal, beberapa hari lagi Natal, saudara. Mari kita bertanya, sudahkah kita pertama-tama melihat Natal itu dengan sukacita bahwa Tuhan itu benar-benar mau lahir bagi aku yang sederhana, yang berdosa ini? Atau apakah Natal itu sudah menantang engkau untuk mau mempersembahkan diri menjadi saksi, bukan hanya menjadi seorang penonton di tengah dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau mengajarkan kami tentang Natal, tentang sukacita yang sejati itu. Datang bukan karena kami memiliki banyak harta, bukan karena kami memiliki banyak prestasi, atau ketika kami berhasil mendapatkan sebuah keuntungan yang begitu luar biasa. Tapi Natal itu bicara tentang sukacita yang hadir dalam hati kami adalah Tuhan yang mau datang ke dalam dunia, masuk dan tinggal dalam hati kami yang sederhana. Tuhan, tolong kami untuk belajar juga mempersembahkan hidup. Bukan hanya menikmati Natal, tapi kami belajar untuk dipakai Tuhan, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan itu kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.